Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami yang berjudul Perkembangan teknologi transportasi online, implikasinya terhadap perubahan pola hidup mahasiswa Universitas Siliwangi. Lanjut saja presentasi mengenai pendahuluan dari artikel yang kami buat. Artikel yang kami buat itu mengangkat permasalahan dari teknologi digital yang semakin berkembang saat ini itu mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk mobilitas masyarakat. Nah, layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan juga Maxim itu menjadi pilihan utama dari masyarakat karena untuk menawarkan akses yang lebih cepat, fleksibel, juga efisien. Nah, transportasi ini tuh menggeser pola transportasi tradisional atau konvensional menuju layanan berbasis aplikasi yang lebih fleksibel dan cepat dan mudah diakses. Langsung saja ke metode yang kami gunakan untuk penelitian kami. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif di mana hanya menggambarkan atau mengkaji suatu fenomena berdasarkan hasil apa atau data apa adanya. Nah, teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner melalui Google Form dengan 27 responden. Kuesioner ini ditujukan kepada pengguna transportasi online mahasiswa Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Teknik analisis yang kami gunakan merupakan statistik deskriptif di mana itu tuh memungkinkan kita memaparkan hasil temuan kita dengan diagram ataupun grafik. Baik, lokasi penelitian kami dilaksanakan di lingkungan Universitas Siliwangi kepada mahasiswa aktif Universitas Siliwangi dengan memfokuskan pada penggunaan transportasi online mahasiswa Universitas Siliwangi dalam mendukung aktivitas akademik. Selanjutnya ada perkembangan transportasi online. Nah, teknologi transportasi online ini kini berkembang pesat melalui adanya ITS atau Intelligent Transport System dan layanan aplikasi online yang mengubah mobilitas manusia. Nah, layanan transportasi itu kini tuh menjadi fenomena global yang meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas sekaligus menggeser penggunaan transportasi pribadi ke transportasi online. Nah, di Indonesia, Gojek, Maxim, dan Shopee itu mengubah sektor transportasi dan berdampak pada ekonomi. Menurut Wulandari, penelitiannya pada 2021, pendapatan angkutan konvensional itu sekarang menurun, sedangkan untuk pengemudi online itu sekarang naik. Nah, itu tuh membuat si mahasiswa itu semakin ingin gitu memilih layanan untuk mobilitas hariannya. Nah, mobilitas mahasiswa juga sekarang itu bergeser menuju pola hidup yang cepat, praktis, fleksibel, dan lain-lain. Nah, di mana itu tuh mempengaruhi terhadap gaya hidup, waktu, dan pola konsumsi. Oke, yang selanjutnya ada implikasi transportasi online terhadap perubahan pola hidup mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, perkembangan transportasi online itu telah mengubah pola hidup mahasiswa Universitas Siliwangi, terutama dalam efisiensi biaya dan fleksibilitas. Nah, mahasiswa itu sangat responsif atau excited gitu terhadap promo dan diskon yang ada di ojek online. Nah, permintaan ojek online itu akan meningkat ketika terjadinya adanya diskon dan promo. Nah, dari 27 responden itu mayoritas yang menggunakan transportasi online itu adalah mahasiswa perempuan yaitu 74%, sedangkan laki-laki hanya 26%. Nah, mahasiswa perempuan itu lebih dominan menggunakan transportasi online karena berdasarkan pada keamanan dan kenyamanan. Nah, untuk aplikasi yang sering digunakan ada Gojek tertinggi yaitu 54%, karena di Gojek itu menawarkan berbagai fitur seperti Gosen, Gomart, Gokar, dan lain-lain, yang diikuti oleh Maxim 46% dan Grab 38%. Nah, secara keseluruhan juga mahasiswa Universitas Siliwangi itu bersikap adaptif dan selektif karena memilih aplikasi berdasarkan pada harga, kenyamanan, dan keamanan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi digital baru di mana mahasiswa sekarang itu bergantung pada transportasi online untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan oleh saya. Penemuan dari penelitian yang kami lakukan ini menemukan bahwa 52% responden mengalami peningkatan pengeluaran setelah menggunakan transportasi online. Hal ini menunjukkan bahwa layanan berbasis aplikasi tidak selalu memberikan efisiensi biaya.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemudahan akses, kenyamanan, serta fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh transportasi online, sehingga mahasiswa lebih sering menggunakan layanan tersebut. Kemudian, dari jenis layanan yang digunakan, 89% mahasiswa memilih transportasi motor. Kemudian, diikuti oleh penggunaan mobil online sebanyak 26% dan 56% menggunakan layanan food delivery. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan mahasiswa pada mobilitas yang lebih cepat, praktis, dan instan sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai preferensi mahasiswa terhadap ride-hailing untuk perjalanan jarak dekat. Selain itu, 63% mahasiswa menjadi lebih jarang berjalan kaki, menandakan penurunan aktivitas fisik dan munculnya gaya hidup sedentari akibat tingginya ketergantungan pada layanan digital. Secara keseluruhan, transportasi online mempengaruhi pola mobilitas, konsumsi, dan aktivitas fisik mahasiswa, serta membentuk gaya hidup baru yang mengutamakan kepraktisan dan instan namun cenderung konsumtif dan minim gerak. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan transportasi online membawa perubahan yang nyata bagi pola hidup mahasiswa Universitas Siliwangi. Layanan berbasis aplikasi tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga mempengaruhi pola konsumsi, pengeluaran, dan aktivitas fisik mahasiswa. Nah, kemudahan dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh transportasi online itu semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun disertai dengan adanya kecenderungan penurunan aktivitas fisik. Kami harap temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam memahami dinamika mobilitas mahasiswa di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.